Pernah nggak sih kalian ngerasa aneh, udah disemprot pakai racun yang katanya paling jago, hamanya malah cengengesan, kayak nggak ngaruh apa-apa, malah makin rame. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas misteri hama super ini. Dan spoilernya nih, jawabannya bukan sekedar cari racun yang lebih ganas. Ini nih, pertanyaan besarnya. Kenapa sih hama itu makin disemprot, bukannya mati malah kayak naik level, makin kebal, makin bandel? Ini bukan cuma perasaan kita aja loh, ini beneran kejadian di lapangan. Yuk, kita main detektif-detektifan, kita bongkar kasus ini sama-sama. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Fenomena hama jadi super kebal. Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan berarti produk pestisidanya jelek atau gagal. Bukan. Ini tuh lebih kayak nonton film dokumenter biologi yang super seru. Sebuah kisah evolusi yang terjadi, ya di kebun kita sendiri. Nah, ini dia inti masalahnya. Jadi buang jauh-jauh pikiran kalau racunnya yang lemah. Salah besar. Yang sebenarnya terjadi itu ibaratnya perlombaan senjata antara kita dan hama. Dan yang bikin balapannya jadi ngebut banget, ternyata ya kita sendiri. Kebiasaan kita yang tanpa sadar justru jadi doping buat mereka. Oke, biar kita satu frekuensi nih, kita samain dulu persepsi soal resistensi. Gampangnya gini, resistensi itu kondisi di mana hama yang harusnya udah KO kena dosis racun normal, dia malah bisa selamat, santai aja, terus kawin, dan punya anak. Jadilah mereka sekeluarga jadi kebal. Sekarang kita kenalan sama biang keroknya, namanya evolusi kilat. Kalian pasti pernah dengar kan teori Darwin soal survival of the fittest, yang terkuat yang bertahan. Nah, ini persis kayak gitu. Bedanya, ini kejadiannya super cepat, kayak di fast forward, dan panggungnya ya di ladang-ladang kita itu. Coba deh bayangin, di antara ribuan hama, pasti ada 1-2 ekor yang emang dari sananya udah agak badak. Genetiknya bikin dia sedikit lebih tahan racun. Nah, pas kita semprot, yang cemen-cemen mati semua. Sisa siapa? Ya si badak tadi. Terus, si badak ini kan hidup, dia kawin, dan nurunin gen badaknya ke anak-anaknya. Ulangi terus proses ini, dan voila, jadilah satu kampung hama isinya badak semua. Terus, apa sih yang bikin evolusi ini ngebut? Ada 3 kesalahan kita yang tanpa sadar jadi bensinnya. 1, pakai racun yang itu-itu mulu. Lama-lama hamanya apal dong cara ngatasinnya. 2, dosisnya nggak pas, seringnya terlalu rendah. Yang lemah emang mati. Tapi yang agak kuat malah selamat dan malah jadi kayak vaksin buat dia. Ketiga, nyemprotnya pakai kalender, bukan lihat kondisi. Ini sama aja kayak kita ngasih training camp gratis buat hama biar makin jago bertahan hidup. Oke, sekarang masuk bagian yang paling keren menurutku. Gimana sih caranya hama-hama ini bisa selamat dari gempuran racun? Mereka itu punya jurus-jurus sakti di level biokimia loh. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi sains yang canggih banget. Ini dia 4 jurus andalan mereka. Pertama, perisai detox. Gampangnya, badan mereka itu punya enzim yang bisa ngehancurin racun sebelum racunnya bekerja. Kayak punya pabrik penawar racun pribadi. Keren kan? Kedua, ganti kunci gembok. Anggap aja racun itu kunci dan sistem saraf hama itu gemboknya. Nah, hama-hama kebal ini bisa ngubah bentuk gemboknya, jadi kuncinya nggak bisa masuk lagi. Ketiga, baju zirah tebal. Kulit luarnya atau kutikulanya jadi lebih tebal. Bikin racun jadi lebih susah nembus. Dan terakhir, jurus menghindar. Mereka secara insting bisa ngehindarin area yang baru disemprot. Cerdas banget. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita lihat bukti nyatanya di lapangan. Kita bakal intip daftar buronan hama-hama paling dicari karena udah jadi super kebal. Gak cuma di Indonesia, tapi juga di level dunia. Dan tersangka nomor 1. Ini dia, musuh bebuyutan para petani padi se-Indonesia. Wereng batang coklat alias WBC. Jangan lihat ukurannya yang kecil, dampaknya ini ancaman serius buat lumbung padi kita. Dan ini bukan isapan jempol, ini keluhan nyata dari lapangan. Petani di Karawang, salah satu sentra padi kita, udah sering banget ngeluh. Dosis yang direkomendasiin di kemasan itu udah nggak ngefek lagi. Werengnya kayak dicolek doang, ini udah lampu merah banget kan? Lanjut ke tersangka kedua. Kalau yang ini udah kelasnya selebriti dunia, tapi dalam hal kebal racun. Namanya ulat kubis atau Plutella xylostella. Hama ini tuh terkenal banget karena kemampuannya yang gila-gilaan, cepet banget beradaptasi sama racun baru apapun yang kita pakai. Nah, lihat deh data ini. Ini bukti nyata perisai detox mereka lagi beraksi. Grafik ini nunjukin aktivitas enzim detox di tubuh ulat. Lihat bar yang tinggi itu dari populasi di Kejajar, salah satu daerah penghasil kubis. Aktivitas enzimnya hampir 6 kali lipat lebih tinggi dibanding ulat biasa yang di lab. Ini artinya apa? Artinya, tubuh mereka itu udah kayak pabrik penawar racun super canggih yang kerja non-stop. Makin sering disemprot, pabriknya malah makin efisien.
Berikutnya, ada pemain baru yang langsung bikin geger, ulat gerayak jagung. Dia ini hama pendatang, baru masuk Indonesia sekitar 2019. Yang bikin serem, dia datang itu nggak dengan tangan kosong. Dia udah bawa modal gen kebal dari tempat asalnya. Jadi udah siap tempur dari awal. Dan buktinya, lihat angka ini, bikin melongo. Cuma dalam beberapa tahun di Cianjur aja, tingkat resistensinya udah naik 2 kali lipat lebih. Coba bayangin, artinya racun yang dulu cukup 1 semprotan, sekarang butuh 2 semprotan cuma buat dapat efek yang sama. Ini nunjukin betapa ngerinya kalau hama datang udah bersenjata gen kebal dari awal. Oke, sekarang kita lihat final bosnya, monsternya di dunia perhamaan. Kenalin, kumbang kentang Colorado. Serangga ini, ya inilah contoh nyata skenario paling buruk kalau kita cuma ngandelin perang kimia. Timeline ini nunjukin ceritanya dengan jelas banget. Lihat deh, tahun 50-an, DDT ampuh. Nggak lama mereka kebal. Ganti senjata pakai organofosfat di tahun 70-an, kebal lagi. Pakai piretroid di tahun 80-an, sama aja, jebol juga. Sampai yang modern kayak neonicotinoid pun mereka taklukin. Setiap kali kita nemuin senjata baru, mereka cuma butuh beberapa tahun buat nemuin cara ngalahinnya. Ini adalah cerminan kalau kita terus-terusan kalah di perlombaan senjata ini. Terus gimana dong? Apa kita nyerah aja? Ya enggak. Oke. Setelah lihat cerita-cerita horor tadi, jangan langsung pesimis ya. Ada solusinya kok. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana cara ngelawan balik? Kuncinya, kita nggak cari racun yang lebih kuat, tapi kita pakai strategi yang lebih cerdas. Kita akalin evolusinya. Nah, ini strategi paling dasar tapi paling krusial. Rotasi pestisida. Tapi bukan asal ganti merek ya. Lihat deh kolom yang salah. Ganti dari permetrin ke sipermetrin itu sama aja bohong. Kenapa? Karena cara kerjanya sama di grup 3A. Ibaratnya musuh udah kebal sama pedang, kita serang lagi pakai pedang model lain. Ya nggak ngaruh. Yang benar itu ganti cara kerjanya. Dari grup 3A loncat ke grup 28 misalnya, ini kayak abis nyerang pakai pedang, kita ganti pakai panah beracun. Musuhnya kaget, bingung, dan nggak sempat bikin pertahanan baru. Dan semua strategi itu dirangkum dalam prinsip sakti ini, 6 tepat. Ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Pertama, tepat sasaran. Kenali dulu musuhnya siapa, jangan asal tembak. Kedua, tepat mutu. Pakai produk yang asli, jangan yang abal-abal. Ketiga, tepat jenis. Pilih racun yang emang spesifik buat hama itu. Keempat, tepat waktu. Serang pas mereka lagi di fase paling lemah. Kelima, tepat dosis. Ikutin aturan main di label, jangan dikurangin, jangan dilebihin. Dan terakhir, tepat cara. Pastiin semprotannya benar-benar kena ke hamanya. Kalau satu aja dari 6 ini kita langgar, itu sama aja kita ngasih kesempatan buat hama jadi makin kuat. Dan tentunya solusi jangka panjangnya itu nggak melulu soal semprot-menyemprot. Kita harus lebih bijak, pakai pendekatan terintegrasi. Gimana caranya? Ya, kita rekrut tentara alami kayak laba-laba atau kumbang baik. Kita tanam varietas tanaman yang emang lebih tahan penyakit, kita jaga kebersihan lingkungan tanam, bahkan hal simpel kayak nanam bunga-bungaan di pinggir lahan, itu bisa jadi rumah buat serangga-serangga baik yang bantu kita. Semua ini tujuannya satu, mengurangi ketergantungan kita sama pestisida. Jadi, pada akhirnya, poin penting dari obrolan kita hari ini adalah soal mengubah pertanyaan. Kita harus berhenti nanya, racun apa sih yang paling kuat? Udah nggak relevan lagi. Pertanyaan yang harus kita tanyain sekarang adalah, strategi apa yang paling cerdas? Karena pertarungan ini bukan lagi soal adu kuat, tapi adu pintar. Siapa yang lebih cerdas, dialah yang menang.